Semangat pagi anak kami. Pagi, 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 yes. Baik. Masih semangat belajar? Siap. Luar biasa, yes. Baik. Luar biasa anak kami hari ini. Baik. Sebelum kita mengawali pelajaran kita hari ini, maka kita menyerahkan dulu diri ke dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus yang dibawakan oleh tema kita si Francisca. Silakan. Teman-teman semuanya, mari kita menyerahkan diri dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas segala kasih-Mu dalam hidup kami. Dimana sepanjang hari ini Tuhan Yesus selalu memelihara dan menyertai hidup kami. Bapa yang baik, menyerahkan segala hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, pada hari kami akan memulakan kegiatan pembelajaran kami. Ya Tuhan Yesus, buka pandangan hati dan pikiran kami, berikan kami ketenangan dan kefokusan dalam belajar, dan Roh Kudus-Mu selalu menyertai dan membimbing kami. Bapa yang baik, dengan segala permohonan dan segala harapan saya persembahkan melalui perantara nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus Juru Selamat. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Baik, terima kasih kepada anak kami Francisca yang telah membawakan kita dalam doa. Maka hari ini kita masuk pada judul Aku Pribadi yang Unik. Maka sebelum itu Bapak mau bertanya apa materi yang sudah kita lewati atau materi terakhir di kelas 9. Ada yang masih ingat? Ada. Ya. Apa materinya? Beriman membangun masa depan. Iya, beriman Membangun masa depan. Maka hari ini kita masuk pada pertemuan pertama, yaitu Aku Pribadi yang Unik. Apa anak-anak? Aku pribadi yang unik. Betul sekali. Anak-anak kami pintar ya. Aku pribadi yang unik. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu memahami diri dengan segala kemampuan dan keterbatasan, bersyukur kepada Allah atas segala kemampuan dan keterbatasannya, sehingga menerima diri dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, anak-anak kami yang terkasih, kalau kamu lihat di papan tulis atau di layar slide kita ini, di sini adalah salah satu contoh pengalaman hidup yang berkaitan dengan keunikan diri dan orang lain itu, yang sesuai dengan judul kita tadi. Nah, di sana diuraikan bagaimana kehidupan tokoh dalam cerita ini adalah Bapak Tarjono Slamet. Dia ini telah mengalami satu kecelakaan atau musibah dalam dirinya ketika sedang melaksanakan pekerjaan. Nah, dirinya sudah mengalami kesetrum pada listrik negara. Akhirnya kaki kirinya diamputasi dan bahkan 10 jarinya pun tidak lagi berfungsi. Nah, oleh sebab itu kepada anak-anak kami diberikan waktu untuk membaca dan memahami kisah Tarjono ini, dan nanti Bapak akan bertanya. Boleh anak-anak? Boleh, Pak. Baik, silakan dibaca ya. Nanti Bapak bertanya. Bagaimana anak-anak kami sekalian, sudah dipahami ini? Sudah, Pak. Betul? Betul. Baik, sekarang kita akan bertanya. Bapak akan bertanya. Bagaimana kesan Anda dengan ketika membaca cerita di atas? Siapa yang tahu? Ya,
Si Francisca, silakan Francisca. Menurut pandangan saya dari kisah itu yang menjadi kesan bagi saya yaitu saya merasa terharu dan saya juga bangga dengan Rafael Tridjono karena walaupun banyak sekali ujian dalam hidupnya namun ia bisa menerima kenyataan yang ada dan tidak pernah putus asa dan tidak pernah menyerah, bahkan ia bangkit dan ia terus berjuang dan mengubah keterbatasannya itu menjadi kelebihan yang ada dalam dirinya. Demikian Pak. Betul sekali, tepuk tangan untuk ya. Bagaimana kesan Anda dengan ketika membaca cerita di atas? Ya, kita merasa terharu, sedih, ya kan? Akan kisah yang dialaminya, betul sekali. Dan bahkan si Tridjono ini tidak lagi putus asa ya. Dia selalu berjuang untuk melanjutkan kehidupannya. Tidak seperti orang lain yang mengalami hal-hal seperti ini, ya sudah, dia tidak lagi melakukan semangat hidup, bahkan bisa saja dia hidup itu meminta-minta di pinggir jalan ya kan, tapi Tridjono tetap semangat di dalam kehidupan selain kesan yang disampaikan oleh teman kita si Francisca. Baik, bagaimana bisa kita lanjutkan pertanyaannya? Bisa. Baik, oke. Pertanyaan kedua, perhatikan baik-baik ya. Apa yang dialami oleh Tridjono Slamet dalam kisah di atas? Oke, siapa yang tahu? Saya Pak. Oke, si Yuliana. Jadi yang dialami oleh seorang Tridjono Slamet ini adalah dia terpaksa kehilangan kaki kirinya, bahkan diamputasi, dan juga ke-10 jarinya itu tidak bisa digerakkan akibat kerusakan pada sarafnya. Dan juga tokoh seorang Tridjono Slamet ini sempat kehilangan harapan lantaran ketika musibah terjadi dalam hidupnya. Betul sekali. Tepuk tangan. Pinter-pinter kayak ini semua rupanya sudah belajar ini. Waduh, di luar dugaan bapak kalian ini semua ya. Benar sekali jawaban si teman kita Yuli bahwa kaki kirinya itu sudah diamputasi. Bahkan 10 jarinya pun sudah tidak lagi berfungsi sarafnya. Kenapa tadi? Karena sudah kesetrum gimana? Nah, siapa yang salah di situ? Listriknya yang salah. Oleh karena kelalaian. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan berikut. Ya. Apa yang mendorong Tridjono Slamet sehingga bisa mengubah keterbatasan yang dia miliki menjadi sebuah kekuatan? Oke, siapa yang tahu? Baik, siapa namanya? Si Yosua. Si Yosua, silakan menjawabnya. Yang mendorong Tridjono Slamet untuk mengubah hidup yaitu diawali karena kebersamaan dengan sesama penderita cacat sehingga mengubah Tridjono Slamet untuk bangkit dari keputusasaan. Betul. Tepuk tangan buat Yosua. Sungguh-sungguh luar biasa, anak kami sudah memahaminya ini. Ternyata yang dialami Tridjono Slamet ini yang menggugah hatinya adalah diawali karena kebersamaannya terhadap teman-temannya penyandang cacat yang lain. Betul sekali. Di mana Tridjono Slamet ini semakin membangkitkan semangatnya dan menggumuli keterampilannya dalam usahanya. Ya. Apa usahanya si Tridjono ini? Dalam bidang apa? Dalam bidang kerajinan ya, keterampilan. Jadi Tridjono ini malah merekrut teman-teman yang lainnya sebanyak berapa tadi? 25 orang. Sebanyak 25 orang. Itu dia mencari teman-teman yang lain supaya membantu usahanya itu. Keempat, nilai-nilai positif apa saja yang dapat Anda pelajari dari pribadi Tridjono Slamet ini? Oke, siapa yang tahu? Saya Pak. Oh, siapa namanya? Mulai Claudia. Dia, kalau dia membebas, silakan kalau dia. Menurut saya nilai positif yang dapat kita pelajari pada pribadi Tridjono Slamet yaitu tetap
Tetap semangat dan tidak mudah putus asa, gigih, selalu bersama, selalu bersyukur, dan menerima kenyataan pada hidupnya menjadi kelebihannya. Betul sekali, tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya. Yang menjadi nilai-nilai pusaka 1. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Tarjono Slamet tetap semangat hidup. Dia tidak putus asa. Apalagi gigih. Dia gigih. Dia tidak mudah menyerah akan keadaan yang dialaminya. Apalagi Selalu bersyukur. bersyukur, itu yang terutama, bersyukur. Banyak orang sekarang tidak mau bersyukur apa yang dialaminya, malah dia menyalahkan Tuhan dirinya. Apakah yang Tuhan yang salah? Bukan. Itu karena kelalaian kita. Apalagi yang bisa kita ambil nilai-nilai positif ini dalam kehidupan kita? Sabar menghadapi. Itu lagi malah sabar Menghadapi. sabar dia menghadapi itu. Banyak orang sekarang tidak mau menerima itu, akhirnya dia bunuh diri. Banyak kalian lihat kasus-kasus seperti itu kan? Banyak. Di mana? Di internet. Ya, di internet. Kita lihat jalannya. Di mana lagi? Di televisi ya. Banyak. Dan berita-berita di sosial media. Oke, baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, coba perhatikan lagi, di sini ada tugas yang harus anak-anak kami selesaikan hari ini. Ya. Di sana ada kolom aspek-aspek diriku, ada kolom kekuatanku, dan ada kolom keterbatasanku. Nah, perhatikan ya. Di dalam kolom aspek-aspek diriku, di sini ada kolom fisik atau jasmani. Nanti peserta didik kami menulis di sini apa kekuatan dari fisik yang Tuhan berikan kepada anak-anak kami. Ya, contohnya kekuatan anak kami di sini ya bisa lari jauh ya, bisa mengangkat beban mungkin 50 kg, bisa berjalan kaki sejauh 20 km dalam 1 jam. Nah, itu satu kekuatan anak-anak kami kan. Nah, di sini nanti ditulis. Kemudian apa juga yang menjadi keterbatasan anak-anak kami. Nah, diselain pada kekuatan yang sudah ada. Misalnya mudah sakit, kan begitu. Itu satu keterbatasan ya. Kalau misalnya berjalan jauh itu ya sudah lelah dan sakit. Nah, itu keterbatasan adalah mudah sakit. Kemudian aspek materi, ekonomi, apa kekuatan di bidang ekonomi itu, misalnya kita punya aset ya di rumah, punya mobil, punya kebun yang luas, sawah yang luas, kendaraan yang banyak di rumah, uang yang banyak, iya kan? Lalu keterbatasan. Nah, di sini ada keterbatasan kita juga, mungkin kita sedikit sulit memberi dan sulit memperhatikan orang susah atau orang lain. Nah, itu kan termasuk keterbatasan kita. Nah, kemudian ketiga ada sifat-sifat. Nah, sifat-sifat apa yang ada dalam diri peserta didik anak-anak kami? Contohnya dalam diri anak kami, dalam kekuatan itu ya sabar ya. Seperti si apa tadi, Tarjono tadi, sabar, gigih, apalagi bersyukur. Nah, itu satu kekuatan. Nah, apa keterbatasan di sini? Keterbatasan dalam sifat-sifat itu misalnya mudah emosi, mudah marah. Nah, itu yang ditulis. Kemudian ada kolom yang terakhir di sini adalah kolom impian atau sukses yang diinginkan oleh peserta didik kami. Apa contoh impian yang dicita-citakan ke depan? Apa contohnya salah satunya? Anak-anak kami? Menjadi seorang pengusaha sukses. Oh, betul, menjadi seorang pengusaha sukses. Maka di sini ditulis di kolom ini, saya menjadi pengusaha sukses. Jadi kalau mau menjadi pengusaha sukses,
maka harus belajar. Belajar. Bagaimana bisa sukses tapi tidak belajar? Oke, silakan ditulis itu. Bapak berikan waktu selama 5 menit ya untuk mengerjakan itu. Ditulis ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ya, terkait dengan tugas yang dikerjakan untuk hari ini. Kalian sudah mengerti ya? Sudah ya. Garis tadi? Belum ya? Ya, ditanyakan saja dulu. Kalau ada yang sudah siap boleh menyerahkan di depan ya. Baik, silakan kumpulkan karena waktu kita juga. Satu orang mengumpulkan lah, ketua kelompoknya saja. Ketua kelompok, ini kumpulkan di sana. Ketua kelompok mengumpulkan ya. Oke. Kelompok ini sudah siap semua? Sudah. Baik, terima kasih. Anak-anak kami, sekarang kita lanjutkan ya pelajaran kita. Masih ada semangatnya? Siap, luar biasa. Yes. Tepuk tangan dulu. Mari kita mendalami kitab suci dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Ini anak-anak kami dimohon untuk membaca kitab Kejadian ini. Kitab Kejadian ini dari Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama ini? Perjanjian Lama. Betul sekali, ini Perjanjian Lama ya. Silakan anak-anak kami membacakan di dalam hati. Nah, nanti kata manusia ini atau kalimat ini dengan mereka ini, kata mereka ini diubah menjadi diri peserta diri kami sendiri. Nah, contohnya berfirmanlah Allah, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar. Jadi manusia ini contohnya menjadikan Yuliana menurut gambar dan rupa kita supaya Yuliana berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata merayap di bumi. Ya, silakan dibaca dulu ya. Dengan catatan tadi kita menggantikan kata manusia menjadi nama kita sendiri atau nama anak-anak kami sekalian. Silakan. Sudah ada anak? Sudah dibaca? Sudah, Pak. Sudah selesai? Sudah, Pak. Baik, sekarang kita teruskan. Ada pertanyaan. Perasaan apa yang kamu rasakan saat mengganti kata manusia dan kata mereka dengan namamu? Pesan apa yang hendak disampaikan kitab Kejadian ini berkaitan dengan keunikan manusia umumnya dan keunikanmu sendiri? Oke, siapa yang bisa? Oh, siapa namanya? Si Felika.
sangat menggantikan kata manusia dan kata mereka dengan nama saya sendiri, yaitu saya merasa istimewa, saya merasa senang, saya juga merasa berkuasa dari makhluk hidup yang lain, dan saya juga merasa Tuhan memberikan kuasa kepada saya. Betul sekali. Tepuk tangan luar biasa. Anak-anak kami semua pintar-pintar. Betul ya. Perasaan yang kita alami itu kita merasa senang, merasa diperhatikan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menguasai bumi ini dan hasil dan seluruh ciptaan Tuhan untuk kita olah dan juga kita lestarikan. Kepada siapa Tuhan berikan beban ini? Kepada manusia. Mengapa bukan kepada hewan? Karena Manusia adalah makhluk yang paling istimewa. betul, karena manusia ini adalah makhluk yang paling Istimewa. dibanding dengan ciptaan Tuhan yang lain. Saya lagi tepuk tangan. Bagus. Sekarang kita teruskan. Di sini kita mau merefleksikan diri tentang keunikan diri, atau anak-anak kami diajak untuk merefleksikan tentang keunikan diri ini. Ya. Sebagai tugas, anak-anak kami mengerjakan tugas membuat program jangka pendek dan jangka panjang yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi atau kemampuan yang anak-anak kami miliki. Nah, ini tugas kita ya. Membuat program jangka pendek dan jangka panjang yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak kami. Nah, perhatikan contoh pengembangan potensi diri. Di sini ada bagan atau kolom. Pada nomor 1 ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Contoh pada program pengembangan diri atau potensi diri pada jangka panjang pendek yaitu mengenal diri, yang diawali dalam kehidupan kita bertanya, siapakah diri saya ini dan apa yang bisa saya lakukan. Nah, di sini ya, ini jangka pendek ini kan, siapakah diri saya ini dan apa yang saya lakukan, untuk apa saya hidup di dunia ini. Dan kemudian ada jangka panjang, yaitu mungkin anak-anak kami punya cita-cita mungkin sebagai pilot, mungkin sebagai dokter, sebagai apa lagi? Guru, ya betul. Ada yang menjadi pastor? Tidak ada ya. Yang menjadi suster? Tidak ada juga. Ada yang mau menjadi guru? Ada. Ada yang mau jadi pramugari? Ada ya. Menjadi bidan? Semuanya ya, yang menjadi bidan. Tentu hanya berlaku bagi kaum perempuan. Kalau laki-laki itu ya bisa menjadi dokter. Boleh menjadi dokter hewan juga ya? Boleh ya? Boleh. Nanti ini adalah tugas kamu yang harus dikerjakan di rumah dan minggu depan diserahkan. Ingat ya, kalau tidak dikerjakan berarti anak-anak kami tidak ada nilai. Baik. Sekarang kita mengambil satu kesimpulan dari materi ini tadi. Apa materi kita tadi ini? Apa materi kita tadi? Pribadi yang unik. Aku pribadi yang Unik. Jadi setiap manusia itu unik atau
unique dalam bahasa Inggris atau unus dalam bahasa Latin, yaitu satu. Tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain di dunia ini. Bahkan manusia kembar pun selalu mempunyai perbedaan. Perbedaan itu lebih jauh dan lebih dalam dari yang dapat dilihat, dirasa, didengar, dan dikatakan. Jadi unik itu adalah tidak ada duanya. Kita ini manusia unik, tidak sama semua. Betul kan? Betul. Setiap manusia ini pasti berbeda. Nah, itulah daripada kesimpulan manusia yang unik ini. Dan itu harus kita syukuri. Demikian pelajaran kita untuk hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat kepada anak-anak kami semua, dapat memahami diri sebagai manusia yang unik dan dapat mensyukuri keunikan yang ada dalam diri kita sebagai anugerah Tuhan, dan diucapkan terima kasih dan kita memberikan tepuk tangan. Baik, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, maka kami mohon kesediaan anak kami untuk membawakan kita dalam doa. Siapa yang bisa? Baik, terima kasih. Si Maria. Baik teman-teman, sebelum kita ke masing-masing, mari kita berdoa. Terima kasih untuk permohonan kami dan kami terima mulai kegiatan ini, kami pun dimakan masing-masing. Ya Tuhan, antara kami dan rumah kami dengan selamat. Itu juga Bapak dan Ibu kami yang telah menerima kami di rumah mereka, hingga mereka bertemu dengan keluarga mereka dengan bahagia. Ya Tuhan, hanya doa anak yang segar ini kami sempurnakan melalui anak Yesus Kristus kami dan syukur. Amin. Baik, selamat pagi. Pagi, Pak.